Perkenalkan, nama saya Safira Antasa dari tingkat 1A, Prodi D3 Analis Kesehatan, Politeknik Kesehatan Jambi. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filosofi Pancasila. Kajian filsafat mungkin terdengar abstrak untuk sebagian besar masyarakat. Ilmu filsafat memang bukan ilmu yang termasuk populer dalam mempelajari masyarakat kita. Di dalamnya terdapat istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bertindak sebagai dasar atau ilmu dasar kajian filsafat ini. Apakah disebut dengan Apakah itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Nah, dalam video kali ini, saya akan belajar lebih jauh tentang pengertian serta pengertian kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk memudahkan memahami kita semua, simak terus ya. Pada awalnya, kajian filsafat lahir di Yunani, di mana disinilah lahirnya para filsuf hebat seperti Plato, Thucydides, dan Aristoteles, yang selanjutnya menjadi inspirasi bagi filsuf di belahan bumi lainnya. Di dalam kajian filosofi, terdapat ilmu dasar yang digunakan yang dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apakah itu? Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata kei yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain, tentang inspirasi bahwa ontologi filosofi membahas tentang struktur filsafat. Sementara itu, epistemologi juga merupakan cabang filosofi yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan-batasan manusia. Epistemologi sering dikenal dengan teori pengetahuan. Selanjutnya, cabang ketiga dari filsafat adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka, penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Ada 3 bagian yang menyusun aksiologi, yaitu perilaku moral, ekspresi estetika, dan sosial politik. Oleh karena itu, aksiologi merupakan cabang dari filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Selanjutnya, aksiologi akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh itu. Jika ada koridor ilmu, pengetahuan, pendidikan, kewarganegaraan, mungkin kita bisa memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan melihat bagaimana Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Misalnya, bagaimana kita mewujudkan Pancasila, apa fungsi Pancasila, hingga bagaimana kita mempelajari bahwa sesungguhnya yang kita lihat adalah Pancasila. Saya akan menjelaskan contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh dari ontologi, misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang, begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Bahkan, sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi merupakan bagian rumah yang menginjak tanah pada zaman yang seperti dulu, melainkan seperti rumah susun atau apartemen yang dibangun bertingkat sebidang lahan tertentu. Atau selanjutnya adalah kasus dari epistemologi.
sebelum sudah kita bahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, maka jika kita membahas tentang rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu rumah tersebut bisa kita lihat sebagai rumah? Apa saja yang kita lihat sehingga kita melihat bahwa benda yang kita lihat adalah benar-benar rumah? Misalnya, melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolak ukur lainnya. Demikianlah ketika kita bertemu dengan sahabat kita sebahasa sekolah, dengan cara apa kita bisa melihat bahwa seseorang yang kita temui itu adalah sahabat kita di masa sekolah waktu 15 tahun yang lalu. Apakah dari selera umurnya masih sama, dari cara dia makan, dan cara ekspresi sosial yang dia miliki, dan sifat lainnya yang kita kenali pada saat 15 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana dengan aksiologi? Apakah kasus-kasus aksiologi dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ingat di pembahasan awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini adalah tentang etika dan estetika. Maka dari aksiologi kita bisa memilah apakah dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat ataukah tidak bermanfaat bagi kita. Jika kita membahas tentang ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka aksiologi melihat apakah rumah itu memberi manfaat ataupun tidak untuk kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan kewarganegaraan, contoh kasus aksiologi ini akan memudahkan kita dari manfaat budaya politik dalam kehidupan sehari-hari atau manfaat-manfaat lain yang kita temukan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Contoh kasus antimologi, aksiologi, dan antiologi yang terdiri atas mungkin merupakan kasus yang dapat kita temukan dalam sehari-hari dalam bentuk yang sederhana. Dan masih ada banyak lagi contoh kasus yang lainnya yang lebih kompleks dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Misalnya saja, kita bisa mencoba merenungi berbagai mana ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang ada di dalam contoh filsafat Pancasila. Demikianlah penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi menjadikan putra-putri